Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah wanting promises and refusing orders. Then who really is God? Maunya janji tapi menolak perintah. Lalu siapa sebenarnya Tuhan? Alright, welcome back in this Andre Sabbath channel, my quality time with Jesus. Ya, hari ini saya mendengarkan ada orang yang selalu membentuk pikiran kita ya. Alkitab itu sebetulnya garis besarnya ada perintah dan ada janji Tuhan. Ya enggak? Ada perintah dan janji. Yang mana yang kita senang? Ya. Teman-teman, kalau Tuhan hari ini menghapus semua ayat janji berkat dari Alkitab dan hanya menyisakan ayat-ayat yang mengandung perintah, lalu siapa yang masih mau datang ke gereja? Kalau tidak ada lagi ayat Tuhan, Tuhan memberkati engkau, segala perkara dapat kutanggung, mintalah maka akan diberi. Yang tersisa hanyalah pikul salibmu, matikan dagingmu, jualah milikmu, kasihi musuhmu. Apakah kita masih berkata, Tuhan engkau Allahku? Atau sebenarnya kita mengasihi keuntungan rohani? Ya teman-teman, Matius 6 ayat 33 ya. Struktur firman inilah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa? Perintah dulu, ya enggak? Baru janji Tuhan. Janjinya apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan janji dulu baru taat, tapi gereja modern membaliknya. Kita mau ditambahkan, tapi tidak mau carilah dahulu. Nah, inilah ya kenyataan pahit ya. Kita suka ayat berkat, kita jarang dengarkan khotbah tentang pertobatan. Kita suka seminar-seminar sukses, kita jarang bicara salib. Kita hafal janji-janji Tuhan, tapi kita lupa tuntutan bahkan perintah Tuhan. Dan tanpa sadar kita menjadikan Tuhan sebagai alat pemuas ambisi kita. Ya enggak? Teman-teman, kalau doa kita hanya berisi permintaan ya, list panjang permintaan ya, dan hampir tidak ada penyerahan, kita sedang memperlakukan Tuhan seperti pelayan kita loh. Kalimat doa kita sering begini, Tuhan tolong ini, Tuhan berikan itu, Tuhan sembuhkan, Tuhan buka pintu yang tertutup. Jarang kita berdoa, Tuhan apa yang harus saya ubah? Tuhan apa yang harus saya lepaskan? Tuhan kehendak-Mu apa? Jarang kita bicara itu ya. Teman-teman, Abraham dia taat sebelum melihat hasil. Di kitab Kejadian 22 Tuhan perintahkan Abraham ya, untuk apa? Mempersembahkan Ishak. Tidak ada janji dulu loh, hanya perintah yang menyakitkan dia. Abraham apa? Taat dulu, baru Tuhan menyediakan domba. Janji mengikuti ketaatan. Sama dengan Yunus. Yunus apa? Menolak perintah. Kitab Yunus itu, ia nabi loh, ia kenal Tuhan, kenal. Tapi ketika perintah tidak cocok dengan hatinya, ia lari. Kenapa? Karena ia lebih cinta kenyamanan daripada ketaatan. Berapa banyak orang Kristen seperti Yunus, mau dipakai asal tidak mengganggu kehidupan pribadi. Orang muda yang kaya ya, seperti di Injil Matius 19, ia datang kepada Yesus, ia ingin hidup kekal. Yesus beri perintah,
jualah segala milikmu. Lalu anak muda itu pergi dengan sedih. Kenapa? Karena ia ingin janji hidup kekal tanpa kehilangan harta. Ada jemaat yang berkata begini, Tuhan kok tidak jawab doa-doa saya? Saya tanya ya, apakah Anda sudah taat dalam perkara kecil? Langsung sepi, hening. Enggak ada komen. Kita ingin Tuhan setia pada janjinya, tapi kita tidak setia pada perintah-perintahnya. Orang bilang, saya percaya hidup sehat, tapi makan gorengan setiap hari, ya enggak? Tidak olahraga, begadang terus, lalu berkata, kenapa kolesterol saya naik? Lucu ya, ya itulah yang terjadi. Tapi lebih lucu lagi kalau orang Kristen berkata, saya percaya janji Tuhan, tapi tidak pernah mencari kerajaannya. Itu lucu itu. Masalahnya bukan kurang iman. Masalahnya adalah kita ingin Tuhan melayani agenda kita. Kita ingin Tuhan menggenapi rencana kita, bukan kita menggenapi rencana Tuhan. Itulah pemberontakan yang dibungkus dengan doa, jadi seolah-olah rohani. Teman-teman, obedience precedes blessing. Ketaatan mendahului berkat. God is not a servant of our desire. Tuhan bukan pelayan bagi keinginan kita. Teman-teman, pertanyaannya, apakah kita masih mengasihi Tuhan jika tidak ada promosi, tidak ada mujizat, tidak ada tambahan materi, atau kita hanya mencintai manfaatnya? Jadi pesan moralnya, kerajaan Allah bukan tentang menerima ya. Kerajaan Allah itu tentang tunduk dan taat. Yesus tidak mati supaya kita nyaman. Yesus mati supaya kita berubah. Kalau hari ini hidup kita stagnan, mungkin bukan karena Tuhan belum memberkati, tapi karena kita belum taat. Jadi closing statementnya teman-teman, jangan jadikan Tuhan budak doa kita. Biarkan kita menjadi hambanya, hamba kehendaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah, bukan berkatnya. Jika kita taat, janji akan mengikuti. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami lebih mencintai janji-Mu daripada kehendak-Mu. Hancurkan kesombongan kami, ajarkan kami untuk tunduk sebelum menuntut. Bentuk kami menjadi hamba yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, ya, silakan dibagikan kepada teman yang lain agar menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.